Malam ini saya menggantikan Deddy Corbuzier karena dia sudah tidak pantas lagi duduk di sini. Kita ketemu lagi di acara Hitam Putih dengan host yang terbaru, Komeng Sapei. Kenapa pemirsa di rumah masih bingung melihat saya ada di sini? Biasanya saya kalau maghrib ada di pohon mangga. Tapi maghrib ini saya ada di sini. Saya menggantikan Deddy. Deddy sudah tidak bermutu. Setelah diuji coba laboratorium bahwa dia sudah tidak bisa apa-apa, sekarang mau dirawat di rumah sakit Suriah. Dan seperti biasa saya akan membawakan informasi penting untuk pemirsa di rumah. Kita lihat dulu sekarang apa yang viral nih kira-kira nih. Kita saksikan. Aduh, ini makanan pakai siam. Aduh. Ma. Itu ngantuk aja masih makan. Padahal dulu kalau ngopi katanya nggak bisa tidur. Apalagi kalau lagi tidur pasti nggak bisa ngopi. Ini kejadian. Makan dia malah tidur. Giliran suruh tidur dia makan. Udah. Nah ini ada lagi nih. Nih kita lihat nih. Selanjutnya nih. Berisik amat sih. Jadi ini suara dulu dikumpulkan untuk pemilu. Oh ini keluarga saya lagi makan nih. Tuh. Enak juga nih makan nih dari tetangga nih tuh. Cobain yang ini nih. Papa ngomong mulu. Nih cobain yang ini nih. Nih cabai Magelang nih. Nih pedas. Tuh enak kan pedas kan. Gua cobain ya. Oh bener ini pedas banget ya. Woi minta air, air. Tadi itu pekerjaan saya zaman dulu. Monyet kalau udah ngumpul biasanya saya dubbing. Sampai monyet sendiri waktu itu demo ke rumah saya. Karena dia ngambil gambar tanpa membayar, dia bilang begitu. Nah, itu zamannya dulu spontan. Itu ada suaranya tuh. Jadi kerjanya saya kerjanya sama Septian keliling-keliling bawa kamera. Zaman dulu ngetopnya Ragunan. Jadi di mana ada monyet. Kok ngomongin saya? Saya ngomong monyet, Bu. Kenapa Ibu nongol? Ibu bukan orang sini ya? Gak tahu ini salah kantor. Oh bukan. Salah kantor. Emang saya satpam, boy. Mana? Jadi pekerjaan saya awalnya terjadinya spontan. Dulu sempat ada koran namanya spontan juga. Sampai dia berganti nama menjadi Kontan kalau nggak salah. Karena mungkin takut efek dari program tersebut. Dan juga ada sebuah obat sakit gigi. Hampir sama sebutannya tapi selalu salah. Ibu-ibu belanja di warung selalu menyebut nama Spontan. Itu efek dari spontan. Efek dari spontan saya nggak bisa belanja sampai sekarang kemana-mana. Saya mau beli kaos, mau beli sepatu susah. Pasti yang ngelayaninnya nggak mau karena dipikir pasti jahilin orang. Itulah. Paham nggak? Saya aja nggak paham nih ngomong sendiri. Jadi memang awalnya ibu mondar-mandir nyari kucing. Saya lagi ngomong, Bu. Penonton,
Ini bener kantor hitam putih kan? Ibu salah, ini kantornya hitam manis. Oh, direkturnya tuh. Ya kan? Manis. Ini Mas Anu bener, Bang Billy bener. Iya. Kok ini ada Bang Koreng? Ini Bu, kan emang saya temennya Salep. Koreng. Komeng. bos saya mana? Gak ada. Ini bukan ILK kan? Bukan. Bos saya mana? Bangku mana? Ini. Oh. Kok gak ada? Ini. Oh. Bebas. Ini. Bos saya mana ya? Ini meja apa buku gambar sih, Bu? Meja. Ini sih Bu kasih Salep nih, Bu, warnanya beda. Ini warnanya emang begini, bukan kasih salep karena ini panuan. Emang begitu. Ibu jangan bawa orang tua saya. Emang saya ngomong apa? Tadi panuan. Panuan, bukan panuan. Soalnya bapak saya namanya Nuan. Oh iya. Ini Apa kok ya? bukan bos saya ya? Hah? Nggak ada. Ini sudah saya ambil alih. Tapi lebih lucu ya kalau bos saya kan galak ya. Lebih suka yang ini ya. Tepuk tangan ya. Pak, Bapak mau nggak jadi bos saya? Satu syaratnya Pak. Apa syaratnya? Naikin gaji saya. Jangan katanya gaji. Yang lain juga saya naikin. Umpamanya ibu sekarang kerja di lantai 1. Iya. Saya naikin ke lantai 2. Umpamanya begitu. Iya. Kan jabatannya lebih tinggi kalau Lebih di lantai tinggi satu ya. jabatannya. Siap Pak. Ya. Manggil Superboy kan bisa. Woi, air. Kan bisa gitu. Oh iya benar ya. Yang Pak, suka ya? nganter-nganter air. Iya. Office boy. Hah? Office boy bukan super boy. Oh, bukan ya? Bukan. Oh, Office boy. Office boy. Iya Pak. Jadi Pak, gimana Apa? cara mencari video itu tadi Pak? Di mana? Yang tadi video itu Pak, dapatnya dari mana Pak? Itu dapatnya dari kantor KB. Kok KB Pak? Kan itu viral. Bukan spiral. Oh, lain. Kalau KB spiral. Ini mah bukan bos saya lebih suka bos saya yang itu. Tadi katanya nggak suka. Udah kalau gitu saya nggak Kok begitu aja cepet amat? Habis saya punya bos saya. Lah saya siapa? Seperti apa? Lah saya nggak tahu, saya ada di sini. Orang saya lagi pulas, ada yang gendong. Udah saya malas bercanda mulu kayak pelawak aja. Ini salah satu masalah. Saya bisa somasi itu tadi orang. Saya dibilang pelawak. Saya apa sih namanya bahasa Inggrisnya nih? Mainstream apa sih? Tadi RW sini. Masa disangkain? Bapak siapa? Saya tadi lagi nyari asisten saya. Ya. Muter-muter nggak ketemu. Hah? Muter-muter nggak ketemu. Lah muter. Kalau nyari tuh lurus, Pak. Iya bener ya. Iya, kalau muter di sini juga. Bapak nyari saya sebelah sono. Bapak muter-muter di sini, nggak temu. Bapak lurus sono, baru temu. Tapi gua tadi dengar Oh, dengar. di belakang. Iya. Katanya ada yang nggak bermutu. Yang mana itu? Yang mana, Pak? Gua nggak tahu. Gua kedengaran doang katanya. Oh nggak bermutu tuh siapa yang nggak bermutu tuh siapa itu? Tadi saya lagi ngomongin beras tuh, Pak. Jadi beras itu ada yang bermutu, ada yang tidak. Karena beras sekarang itu ada yang dipakai obat jadi putih. Jadi itu mutu dan kualitasnya sangat berbahaya kalau kita makan beras itu. Saya tadi ngomongin beras loh, Pak. Nggak nyambung sama acara saya kan? Nggak ada hubungannya. Nggak ada orang bilang nggak bermutu. Tadi menurut laboratorium segala itu. Itu salah. Masa Bapak dibilang nggak bermutu? Bapak kan nggak berambut. Iya, Pak. Oke, itu tepuk dulu buat Komeng. Nih kawan saya dulu. Dulu ada sebuah acara, Pak Deddy main magic-magican, Iya, saya iya, lawaknya ya. Iya, oh zaman dulu banget. Dulu tuh, Pak, tuh. Iya. Bapak masih gondrong. Itu berapa lama yang lalu, Meng? Itu tahun berapa ya? 90. Saya belum punya kalender sih dulu.
Tapi beneran loh. Itu tahun 98. Ya, 8. Itu tahun Itu yang ngebubarin bukan serem rating, Pak. Apa yang ngubarin? Kerusuhan. Wah, iya benar. Iya gila ya. Udah hampir 20 tahun. Jadi gue kenal dia udah hampir 20 tahun. Tapi tadi yang gak bermutu tuh Beras. Bapak justru bermutu. Bapak mengeluarkan sebuah model sulap gaya baru waktu itu. Betul. Yang lain biasanya kan sulap ini. Iya, betul. Bapak lain tuh. Gua gimana? Segala orang di matanya ditutup lah. Segala pokoknya macam-macam lah. Apa sih magic jar apa namanya? Oke, Meng, tapi gue punya surprise. Saya punya surprise buat dia. Ya, saya punya surprise. Kita lihat apa itu setelah satu ini. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Saya tuh suka sama orang ini. Bahkan, tapi bukan suka gimana ya. Bapak kayaknya begitu amat. Suka sama orang ini. Loh ya, saya kalau gak suka saya juga ngomong. Saya ada bintang tamu, saya tuh gak suka sama orang. Ada gitu loh. Ya tapi masa dua-duanya suka sama gak suka ngototnya sama? Iya juga. Ini bener. Iya biasanya ada bedanya. Jadi kalau suka harusnya lebih kalem ya. Kita nggak bisa pindah Pak ngobrol di sini Pak. Ayolah. Itu ada orang bengkel lagi betulin mobil. Pak mesinnya dibuka. Oke. Jadi Komeng ini udah lama sekali ya di TV itu dari tahun 89. Ya. Bayangin tuanya kayak apa ya? Tuanya Pak. Iya kan? Iya. Bener dong? Iya. Tuanya bayangin kayak apa? Saya masih kecil, saya udah nonton dia di TV. Saya juga kecil Pak. Gimana? Bapak kalau mau gede berobat. Maksudnya kan dokter itu kayak bapak tuh yang jadi gede kan? Iya, betul. Apa tuh buku, ngeluarin buku-buku. Iya, betul. Nah, itu kan namanya Betul. berobat. Cuman yang jadi masalah gini, Meng. Ya Pak. Setiap kali ada komedian muda, kalau gue panggil ke sini, mereka 90% ngefans sama lo. Itu teknik dalam jualan Pak. Bukan, apa salahnya mereka? Maksudnya apa Pak? Tadi kok salahnya mereka? Mereka itu ngefans sama lu 90%. Apa salah mereka? Dia tidak salah. Itu teknik saya jualan. Sebelum dia masuk ke sini, di depan saya kasih duit 10.000. Bawain omongan gue. Teknik itu Pak. Tapi kok bisa? Ya bisa. Apa yang tidak bisa di negara kita Pak? Telepon saya jatuh. Iya Pak. Untung bukan Bapak yang jatuh. Kalau Bapak jatuh udah repot. Banguninnya lama Pak. Kenapa? Ya Bapak kan sekarang sudah berada di atas. Benar. Jangan sampai jatuh. Benar. Bapak harus bertahan. Benar. Bapak orang pertama yang memunculkan sulap. Apa sih magic? Apa sih Pak? Magician. Mentalis dulu. Mentalis. Benar. Jatuh lagi Pak. Ya kan? Pakai nasi apa Pak? Pak Idris ini ya. Ini nggak bisa tuh. Gua taruh sini dia jatuh. Lu pegangin gimana? Waduh, saya kan repot. Saya jagain bantal takut hilang. Bentar. Gua pasang dulu. Iya. Lu wawancara dulu sendiri. Saya pasang Pak. 2 angka aja. Saya pakai payung Pak, jadi enak. Celok gitu ya. Oke. Dan katanya Najwa Shihab juga ngefans sama lu, Meng. Tuh kan Pak. Bapak kayaknya nggak cocok suaranya keluar. Ini... Nanti aja tanggal 19 keluarin Pak suaranya. Sewaannya belum bayar ya? Oh iya. Nah udah oke. Oke. Kalau copot lagi pura-pura saja dengar. Ya. Kok bisa bicara begitu kalau copot lagi pura-pura dengar? Kalau mereka pura-pura dengar, ada masalah nggak? Ya nggak ada. Seakan-akan acaranya berjalan dengan lancar. Oh iya. Zaman sekarang kan begitu kan? Iya. Penuh rekayasa Pak. Penuh rekayasa. Saya ngomong apa aja pura-pura ngerti ya. Cerita. Ya. Kasih lihat Instagramnya Najwa Shihab. Nah. Oh iya.
Ini waktu bareng-bareng sekolah di Inggris, Pak. Dia memperdalam soal anchor, saya memperdalam garam, Pak. Enggak, gue mau tahu. Kok Najwa Shihab aja bisa ngefans sama lu? Nggak ada lagi kali, Pak. Yang lain pada meninggal, pelawak banyak. Ya maksudnya yang udah umur-umur udah nggak ada. Ini Pak banyak yang Bunyamin, Pak Bagio. Emang lu setua mereka kagak? Ya enggak. Waktu saya awal ngawak karena saya SMA sih, Pak. Jadi sekarang bisa sama umurnya sama Bapak gitu kali. Maaf, usia Anda berapa, Mang? Saya lahir 25 Agustus tahun 70, Pak. Wih. Apaan wih? Emang saya nangka, Pak? Ya kan? Tua lo itu? Oh, gua lah. Tua lo? Kagak, Pak. Tua. Saya tuh tiap kemana-mana, cewek ngumpul, Pak. Ngapain? Ya karena saya dirinya di posyandu. Sama kayak tukang sayur depan rumah saya ya. Iya, Tiap itu. pagi cewek ngumpul. Cewek ngumpul, terong hilang. Oke, tapi gue pengen tahu begini, Meng. Lu tuh kan pelawak yang punya prinsip, Ya, ya kan? Gue dengar ada job aja kadang-kadang lu tolak. Katanya. Mungkin, Kalau Pak. disuruh ngalai nggak mau, katanya. mungkin, Pak. Katanya gitu. Ya, katanya. Tapi justru itu kenapa gue bilang gue suka sama lu. Karena kalau ada acara-acara ini lu nggak mau. Gitu. Gue juga nggak mau. Kita nggak laku berdua. Oh. Jangan-jangan kita berdua alay, Pak. Iya. Mereka enggak gitu ya. Gak, sebenarnya sekarang banyak lawak yang sudah melenceng dari lawak, Pak. Apa contohnya? Lawak melenceng dari Apa lawak. ya? Biasanya dulu lawak kita bermain sebelum Bapak tahu dulu waktu saya main di sana, Tahu, Bapak main tahu, magic kan saya tahu. ngobrol dulu sama yang Latihan dulu. ini nanti ini kita gini ya, Iya, kita iya. gini ya. Sekarang Pak diajak ngobrol nggak ada yang mau. Nanti aja gimana di sananya. Akhirnya kita tidak bermain lawak sebagaimana semestinya, Pak. Akhirnya saya ngomongin Bapak. Kemarin jalan ini cewek ini nih. Kemarin ini. Akhirnya dibukalah sesuatu yang tidak pantas dibicarakan, Pak. Untuk jadi bahan lelucon. Iya, Pak. Kalau menurut saya, Pak ya, mungkin Bapak nggak menurut ya nggak apa-apa. Oke. Iya. Dan menurut lu itu salah? Nggak salah, maksud saya ya keluar aja dari Keluar jalur. dari jalurnya. Dulu sekarang kan beda. Kayak saya dulu ikut lomba-lomba lawak. Jadi tidak perlu put dari yang lain-lain. Juri yang melihat, memang tidak semua juri itu pelawak. Ada jurang Mbak Mai ahli hukum atau apa-apa. Kalau sekarang kan dia tidak bisa melawak tapi bisa jadi juara, Pak. Tergantung siapa yang banyak mengirimkan SMS. ya umpamanya gitu. Ya. Kita bisa beli kok, Pak. Iya, betul. Ya kan? Bapaknya sering SMS saya. Itu yang Kapan gue SMS lu? oh bukan Bapak ya? Bukan. Oh berarti Ibu. Jadi banyak maksudnya lebih beda, Pak, dengan yang dulu. Gitu. Iya. Jadi dulu kualitasnya terjaga. Gitu. Iya, dulu kalau habis lomba lawak itu, Pak, kita ngelawak di bar, night club. Jadi gimana caranya melawak depan orang mabuk, Pak? Itu bisa yang lucu jadi nggak lucu, yang nggak lucu jadi lucu. Karena lu anggapin orang mabuk. Iya, orang kan itu kan di bar kita Iya. ngelawak jam 1. Kadang-kadang jam 3 baru pulang, Pak. Jam Padahal 3. udah kelar itu saya. Maksud lu udah kelar dari jam 1? Jam 1 itu main. Ah. Setengah 2 saya kelar. Ngapain lu pulang jam 3? Ada striptis habis ini, Pak. Ya namanya masih kecil, Pak. Masih kecil. Iya, jadi hal-hal seperti itu kan. Iya, betul. Ya, Kalau wajar nggak ngerti saya. cari di Google ya. Ya. Oke, baik. Oke. Udah meninggal kali, Pak, yang striptis. Kenapa lu bahas udah meninggal? Yuk, udah lama. Oh, udah lama Iya. ya. Lu masih kecil soalnya. Iya. Iya. Oke. Kecil. Komeng. Nah, Komeng ini kalau kita lihat di TV ini, Meng, ini gua mau nanya, Meng. Lu tuh pernah sedih nggak? Ya, pernah lah, Pak. Sedih. Manusia itu ya. Nggak, tapi gue bertanya gue rubah. Ya, Pernah sedih nggak dalam masalah pekerjaan? Itu dulu. pernah. Dalam kerjaan ya? Ya, Oke, gua tahu anak lu baru meninggal. Iya, Tapi betul. gua nggak bicara itu dulu. ya, Dalam pekerjaan. pernah. Pernah sedih Pernah. pada saat? Pada saat honornya nggak turun-turun, Pak. Nggak. Saya pernah sedih apabila melawak tidak lucu, Pak. Itu nggak bisa tidur. Serius? Serius, Pak. Si Candil tuh, vokalisnya. Ya kan Bapak ngomong serius. Kenapa
Apa ya, kayak waduh gue nggak lucu, waduh. Padahal saya udah ngeluarin bahan sudah banyak sekali tapi nggak lucu. Itu terus kebayang, bahannya mau nangis sendiri. Oh nangis berdua kan tersuit Pak ya. Itu pernah saya seperti itu. Nggak, pertanyaan gue gini, kalau lu stres karena lu ngelawak nggak lucu, lu stres karena lu takut, wih, gue bisa kehilangan job nih, atau wih, gue kenapa begini ya, gitu, apa ya lu? Saya tidak pernah takut kehilangan job Pak. Oke, berarti yang lu takut adalah apa yang salah di diri lu? Iya, kenapa kok bisa seperti ini? Yang salah penonton apa lu? Bisa penonton, bisa saya Pak. Masalah penonton saya pernah kejadian. Saya ngelawak udah segila mungkin, saya ngeluarin bahan sebenarnya, tapi tetap tidak tertawa. Ternyata penontonnya itu pelaut Korea yang baru sandar. Benar Pak. Saya melawak di sebuah nightclub di Priok. Itu kalau malam banyak orang asing Pak. Kan kapal sandar. Mukanya Pak. Sama aja Pak, putih-putih juga. Kayak bapak kalau orang sandar bang, wah orang Korea nih gitu kan. Sama aja. Jadi lu nggak tahu? Ya nggak tahu, apalagi di sana ditambah dengan lampu kan tidak seterang ini. Oh iya. Ya kan, kalau nightclub kan gelap, makanya main bawa-bawa aja. Orang rambut saya gondrong. Jadi saya pas bertanya sama waiter siapa, baru kasih tahu, kok dia nggak tawa-tawa sih, gitu. Saya udah habis bahan Pak. Itu saya tahunya saya setelah selesai melawak. Coba kalau sebelum, saya mungkin akan menggunakan bahasa tubuh. Ya. Itu. Ya, saya ngerti. Jangan dilanjut. Oh ya. Itu Pak. Ngerti. Ya. Jadi itulah gunanya sebelum saya melawak saya harus tahu penonton. Siapa penonton. Nah, mungkin Bapak juga cara ini kan gitu. Iya. Nanti umpamanya di depan saya ini siapa? Pegawai perusahaan penerbangan. Bagian apa? Enggak, mana ada tampangnya pegawai perusahaan. Umpamanya jadi kalau umpamanya kita siapa kita? Hah? Kita siapa umpamanya? Saya Komeng. Jadi Pak nih kita ngobrol apa sih? Oke, Neng. Tadi kan gua sempat nyindir sedikit tentang kepergian putri lu ya. Ya Pak. Oke. Banyak berita yang mengabarkan katanya pada saat meninggal, Ya. lu sempat ngurung diri. Sebenarnya bukan saya ngurung diri Pak. Saya dikurung sama istri saya. Ya betul sekali Pak. Gue punya anak. Ya. Sama anak bapak laki. Bisa ngebayang. Gue bisa ngebayang. Ya. Tapi mungkin pertanyaan gue gini. Bukankah pada saat itu lu akan merasa sulit untuk melucu lagi? Kok sulit melucu? Maksudnya apa? Maksudnya sulit. Pada saat ada sebuah kenyataan yang pahit ya. Ya. Pahit banget tuh Pak. Pahit banget. Kalau kata jamu, mbaknya habis ngasih jamu langsung pergi nggak ngasih yang manis itu. Iya. Pada Pahit. saat ada kejadian yang pahit banget. Ya. Itu sempat tidak pada saat setelah itu lu job, lu ngelucu lagi dan sempat kepikiran. Maksud gue gini, jadi sulit untuk lu untuk melucu. Malah saya nggak berpikir seperti itu. Nggak berpikir seperti itu. Nggak berpikir seperti itu. Saya pikirkan, kenapa secepat itu? Dia baru 10 tahun di dunia, kok sudah pergi? Coba Bapak pikirin. Saya tungguin nih. Udah gitu cewek Pak ya, biasanya kan. Ya gimana? Orang yang di rumah aja bilang, yang suka ngepel nih Pak, aduh nggak ada yang jahilin saya lagi. Jadi dia kalau makan duduk ada yang ngepel, dia buang-buangin air tuh Pak di gelas. Kan yang ngepel jadi terus-terusan, nggak pindah-pindah. Emang iseng juga kayak saya juga Pak. Tapi saya tidak seperti itu.
Ya, ya begitu Pak. Diketik aja Pak nih, saya nggak bisa ngomong. Apakah itu adalah hal tersulit di hidup? Iya kayaknya Pak. Karena biasanya saya langsung mendapatkan jawaban Pak. Saya umpamanya melawak gini. Ini gimana ya supaya gini ya? Oh jawabannya gini. Tapi itu paling sulit jawabannya. Kenapa bisa seperti itu? Kan gitu. Piano kan yang kerasan dikit. Musik Scorpion gimana Pak? Ya gitu Pak. Coba satu lagu. Kau yang ku anggap napasmu. Oke, baik. Gue pertanyaan terakhir aja. Gue pertanyaan terakhir ya. Gue gak mau masuk terlalu dalam pertanyaan terakhir. Tapi gini, mungkin pertanyaannya gini. Seriously, apa yang bisa bikin lu nerima hal tersebut? Ya itu jawabannya baru ada setelah terakhir kesini. Setelah kebetulan saya sering ngobrol sama Ustadz Subki. Dia memang, saya ngobrol sama teman-teman. Ya kita nggak bisa menebak hidup siapapun, mau kapanpun. Itu saya ingat om saya. Om saya waktu itu mau masuk angkatan udara, kata ibunya diomelin tuh. Wah, ngapain? Terjatuh dari kapal, mati lu. Terus saya bilang, nggak usah dari kapal, dari tempat tidur ya kalau mau mati. Jadi pengertiannya apa ya Pak ya? Bapak tolong ceritain sama orang-orang. Di luar kontrol lu. Iya. Di luar kontrol manusia. Iya. Dan iya betul, tidak bisa mengontrol, tidak bisa menebak, tidak bisa susah deh Pak ngomong Pak ya. Jadi lu terima karena lu menyadar bahwa itu di luar kontrol lu. Iya. Seberapa kuatnya lu pun lu nggak bisa kontrol. Nggak bisa, gila bisa saya Pak. Kalau saya memaksakan untuk mengontrol, ingin mengontrol. Berapa lama men? Lama, saya kabur-kaburan aja. Saya nggak kerja tuh Pak tuh. Banyak teman-teman telepon. Saya sampai ganti nomor telepon juga saya pernah Pak itu. Itu gara-gara itu. Saya keluar kota. Saya kadang-kadang udah tenang nih Pak. Saya udah tenang. Saya tidur sama anak saya malam-malamnya lagi duduk Pak. Nangis, saya jadi ikut nangis lagi Pak. Maksudnya saya udah berusaha untuk apa ya? Ingat sama Ade. Udah Pak ya. Oke. Saya pindah tempat lain Pak. Kita beri dulu. Biar marah-marah tetap di hitam putih. Dari pembicaraan tadi dengan Anda Pak, Ya. saya menangkap istilahnya begini. Bukan, biarkan saya bicara dulu. Oh iya silakan. Kan saya hostnya di sini. Iya. Saya menangkap bahwa banyak sekali acara-acara itu yang tidak pantas, acara lucu, melawak dan sebagainya, atau saya bilang alay, karena dia membuka aib-aib orang karena acara itu acara yang nggak punya bahan sebenarnya. Seperti tadi Anda bilang. Oleh karena itu, saya lagi ngomong ini. Nah, katanya jangan ganggu, Bapak ngomong aja. Mana? Anda dengarkan. Oh iya. Anda dengarkan saya ngomong. Udah pasti. Nah, jadi menurut komen tadi itu mereka buka aib dan sebagainya karena ya mereka nggak punya bahan. Jadi akhirnya itu dibawa-bawa gitu. Oleh karena itu, karena acara saya beda kan. Ya, betul. Nah, saya dengar Anda dulu punya hubungan dengan orang ini. Ini Bapak ngomong kemana, tuh nawarin nasi tumpeng.
Bener kayak nasi tumpeng ya. Ya siapa dulu dia, Pak? Kenapa? Bapak bertanya kepada saya apakah punya hubungan dengan orang Betul. ini? Ya siapa? Oh, saya? enggak. Anda tinggal bilang bukan, saya suruh pulang. Kalau saya bilang bukan, suruh pulang. Terus Anda saya ribut. doang sendiri ntar yang ditanya. Oh iya benar. Gak ada bintang tamu lagi dong. Ya sudah. Saya tanya, Anda kenal, siapa namanya ini orang? Ya nggak tahu, Ya Anda Pak. sebutlah, Anda buat nama orang ini. Marbun deh, Pak. Oke, Marbun. Anda kenal Komeng di mana? Saya waktu itu kenal Bang Komeng itu, saya lupa ya, tapi cukup lama kok mengisi hari-harinya Bang Komeng. Apa hubungan Anda dengan Komeng? Gimana ya bilangnya ya, soalnya pernah menjalin hubungan singkat gitu Mas sama Bang Komeng, tapi nggak berjalan lama sih, soalnya Bang Komengnya ngilang. Wih, Apa Pak? Wah, Anda bisa ngilang. ya. Kenapa nggak ikut acara Telenan waktu saya nyari pesulap? Khusus Pak, saya hilangnya kalau ada debt collector. Oh. Apa yang Anda ingat dari seorang diri Komeng? Budek kau. Ini lagi mengingat-ingat. Berarti Pak Bolot nih. Ingat waktu sering disakitin sama Bang Komeng dulu. Sering disakitin sama Komeng, Iya. tapi sekarang masih suka. Sayangnya masih sih, sampai sekarang masih mencintai Bang Komeng. Oke. Siapakah dia? Saya pernah tahu Jennifer Lopez Pak. Kalau yang tadi disebut-sebutkan itu saya pernah begitu sama Jilo Pak. Jilo. Ya, Jilo lupat manem. Iso coba tuh. Ya sudah, Anda tidak tahu artinya. Ya saya tidak tahu. Tidak tahu. Oke, ini akan jadi berita terhangat ya. Dan ini akan, saya nggak buka aib Anda ini. Wah, Enggak, karena orangnya sendiri mungkin sudah aib. Kita tebak siapa ya? Silakan. Ya. Siapa coba? Silakan keluar. Ada cerita Pak Dedi. Ceritanya, ya Allah tolong. Ya Allah tolong. Pak Dedi ceritanya, Pak Dedi ya Allah tolong. Pak Dedi ya Allah tolong. Ceritanya, Pak Dedi. Bapak yang manggil. Sini. Lah situ yang manggil. Pak Dedi. Gua nggak ngarep keluarnya gini kok. Pak Dedi. Aduh, gimana? Ini Pak nih. Copot. Kalau nggak anu nih nyalain menyan. Ya ini keluar. Ya Allah, lu kata gue makhluk halus. Oke. Pak. Ceritanya. Tunggu dulu. Tunggu. Ini bukan bajunya asisten saya ya. Iya. Tapi bukan itu bajunya ya. Justru saya datang ke sini mau melamar. Iya, kemana orang itu? Mau jadi asistennya Pak Dedi. Siapa tahu aja kepake. Terus jadi terus deh. Jadi Kok terus ngeliatnya kayak ngeliat setan. mau jadi asisten. Iya. Oke. Syarat ya. Syarat apa? Satu, nggak boleh latah. Waduh, repot tuh ya. Iya. Dicoba. Iya. Copot lu. Aduh, Pak. Neng ini. Neng jangan ngancurin pasaran, Neng. Masalahnya gue mau jadi sekretarisnya beliau nih. Lah enggak. Jadi jangan dilatain supaya lulus. Iya. Ya. Iya. Latah. Itu kan Gajah. tadinya idenya tuh ya. Anda baca. Anda baca. Anda baca. Baca. Baca itu.
Baca dulu itu. Ada syaratnya. Dia ngikutin Nggak boleh terus. lata. Nggak boleh lata. Ya. Kalau Kalau setiap lata, lata bayar 1.000. 5.000. 5.000. Masukin duitnya, ambil. Ya, di fishbowl tuh ada fishbowl. Saya ganti. Ya, Gantinya lata apa? masukin 5.000, lata masukin 5.000. Udah ada acara kayak gitu. Oh gitu. Saya ganti. Gantinya? Lata kita setrum. Setrum. Waduh, di seekor. Ya, jangan dilatain dong, Ming. Biar lulus. Siapa tahu aja kepake sama Duduk, Pak duduk, Mbak. Dedi. Duduk, Duduk. mari. Mari. Ya, Gimana Pak? duduk. Sono, Pak. Sini. Oh, sini. Ya. Di sini, Pak. Ya. Di sini, Pak. Di sini, Pak. Ya Allah, tolong. Bayar. Pak, bayar, Pak. Di situ, Pak. Bayar. 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 Ini udah disiapin fishbowl. Ini ada, Pak. Saya bawa duit. Oh. Iya. Ya Allah, tolong 5.000. Iya. Duduknya Berapa emang kali nggak boleh tadi? di sana, Pak. Sampai tahu aja jajaran jadi tambah muda. Melihatnya begitu ya, serem, Mek. Ibu berkatanya terlalu berlebihan. Oh gitu ya. Masa duduk sebelah Pak Dedi Iya, ya tambah udah. muda. Silakan. Pak Dedi Ya, tambah boleh. masalah. Asik. Boleh. Permisi. Mari, saya duduk di sini lagi. Permisi. Oh, sini ya. Apa sih gue jadi ribet nih? Duduk di sini. Ya. Lu jangan manggut-manggut aja lu. Itu bangkunya kempes. Ya, Meng, udah dibongkok nih. Naikin lagi, Meng, Kalau kursinya, kempes, Meng. Ya Allah. kalau naikin ke atas. Meng, naikin lagi kursinya. Nih. Bilang gue patah nih. Di kompak. Nah, beres. Deh. Oh, lu itu ya. Iya, Mayan. Bisa gitu ya? Mayan. Serah bapak deh. Bayarnya ntar aja Pak Dedi ah. Ada pere copot. Tungguin jatuh gue. Lo kayak model. Lo dia kenapa sih begini-begini mulu lo? Ya Allah. Kamu jangan gitu. Kamu jangan gitu. Pingsan. Pingsan, mati gue. Teman-teman udah ikhlas. Men lo tega banget. Teman-teman udah ikhlas, Masya Allah. Ya Allah, kodok-kodok. Duduk situ. Sini. Enggak, itu baju bisa sama. Dari mana belinya? Pak, tadi saya tuh ya lagi di toilet terus dikunciin sama nenek-nenek. Ini nenek-neneknya. Woi, gua kunciin, gua bekap emang iya. Tapi nenek-neneknya jangan lu sebut, gak enak. Ibu kalau ngomong jangan seenaknya. Terus aja. apa dong? Ya, Oma-oma. coba. Udah tahu nenek-nenek pakai main di sini ya, keluar. Ih, Pak Komeng nih. Meng, Terus banget sih. lu udah tahu dia lata. Lu suruh keluar, pintunya di sono. Kemana? Kemana gue jadi ribet nih? Duduk. Oh, aneh jadi gak boleh di situ. Aduh. Tuh itu buku aku. Tuh bukunya di situ. Buku aku. Buku aku juga. Buku aku juga. Punya aku ini. Iya, ini duitnya punya gue. Maaf, kalau orang begini gimana wawancaranya, Meng? Nggak tahu. Iya, enggak. Ini jangan diwawancara di setrum aja. Bisa terus memang lu kata gue apa? Ada pengobatan setrum untuk menghilangkan latah. Ya, Pak Dedi. Ada. Nanti untuk urat-urat Enggak mau, sininya. kalau gitu gue gak mau baik. Lo kok nggak mau, Mbak? Lebih setrum tewas. Dia mikirin tewas, Cici. Iya. Kan ada strum yang dikit, set begitu Pada lu doang. pitak nih dengerin. Oh, gondrong. Iya, gondrong. Ibu ngomong sama siapa? Tapi belakangnya pitak. Udah baik. Pan saya ini paling tahu tentang Komeng. Jangan ngomongin, Pak. Jangan ngomongin. Apa tentang lo? Apa tuh? Ini Apa? dari zaman dulu sampai kodok. Ditangkap tangan saya, Pak. Oh. Ditangkap. Tuh, diambil. Saya tahu tentang Komeng. Nah, udah. Semuanya deh. Ya. Selesai udah. Udah. Selesai. Udah, pas tuh ya. Iya. Mau ngomong berapa kali juga. Iya, pas.
Oke, apa? Tahu Anda tentang apa? Komeng. Tentang karirnya dari zaman dulu sampai gini. Oh, pernah susah nggak deh? Susah banget. Susah banget. Lu pernah tidur di masjid? Di masjid. Pernah tidur di masjid? Jangan ketawa lu. Ini zaman dulunya dia. Oh. Dari zaman mulai karirnya. Tahun 80-an tuh. Kamu jadi ho-nya kemari. Ho-nya ke sono. Iya, jangan cepet intinya gitu. Iya, dia tahun 80-an itu ikut lomba-lomba lawak. Udah tahu. Udah tahu. Yang kita nggak tahu. Terus masuk TV. Udah tahu. Apalagi yang udah tahu. Jadi penyiar radio udah tahu. Ya udah gue gak kasih tahu. Ya udah itu ke sana kan. Oh, gue udah. Iya. Oh, cuman begitu doang. Ya udah tahu. Belum. Udah tahu. Gimana sih gue? Meng, lu kan gue lah, jangan dibikin ngapa? Ya, gue kagak dibayar nih sama Trans 7 ah. Pak Deddy udah tahu semua yang ibu udah kabar. tahu. Udah. Oh, udah tahu. Saya mau tahu yang saya nggak tahu. Yang Iya. saya tahu, Anda tahu nggak? Kalau Anda nggak tahu, ngapain kasih tahu saya? Kasih tahu saya Iya. juga nggak tahu. Saya juga nggak tahu. Kalau ibu nggak tahu, berarti ibu pengetahuannya kurang. Kurang, ngapain gue di sini? Ngapain gue di sini? Kan dipanggil ya. Enggak ada. Pak Deddy manggil. Gue enggak. dipanggil. Ini tamu bapak. Bapak jangan ikut-ikutan Bang Komeng. Ini tuh tamu bapak. Bang Komeng jangan mempengaruhi bos saya. Kan nggak dipanggil sama Pak Deddy. Enggak. Dipanggil Trans. Kagak, yang manggil mah biasanya Tuhan. Coy. Ya Allah tolong. Dipanggil Tuhan, jangan dulu. Anda masih pengen panjang umur. Masih banyak dosa. Waduh kacau nih dia nih. Wah gue laporin nih. Trans tuh siapa nih calonnya? Gue kagak dipanggil katanya. Gue salah ya. Kenapa Kok dipanggil Tuhan dia masih mikir gue Woi. masih banyak dosa. Berarti sekarang mau dipanjangin mau dikumpulin lagi. Maksudnya ibu gimana? Maksudnya mau Diperbaiki. taubat dulu. Ih kacau nih dia. Iya jangan dulu dipanggil. Ya, oke. Siapa tahu Ya. pengen Ya. itu lagi. Oke, apa? Kan itu Cika lagi mau ngomong pada apa? lu pita kagak. Cika mau ngomong apa? Itu jangan dipanggil dulu. Iya, Siapa siapa tahu tahu. pengen. Enggak. Kan lagi musim. Enggak. Musim apa? Musim merit. Musim Iya, merit. bener. Mau nikah lagi? Ntar lagi itu ya. Mau nikah lagi? Pada lu pita kagak. Botak lupa. Oma Marta, usia 62 tahun. Itu 62. 82 tahun. 82. Ya, kenapa? Kalian apa berondong? Tadi saya ngomong, sekarang saya ngomong udah beda 20 tahun iya. lah. Oh, belum. Iya bener jaraknya lama. Iya. Kan kalau Itu nikah dengan berondong, bahkan sekarang digosipin hamil. Hah? Nah. Waduh. Anda nggak nikah? Suatu keajaiban Anda kalau nikah orang nggak? dua kawin sama berondong hamil. Bu. Buset, emang dia nggak menok? Bu, Hah? itu Pak Deddy ngomong bener kalau mau nikah dengan berondong. Ibu kenapa nikah sama tukang berondong? Sama tukang dagang. Enggak, Yang saya suka nggak. di bioskop. Saya nggak kepengen lagi. Aduh, ini kenapa Bukan, sih? itu tuh ini. Berondong itu. Berondong. Masa Dia suaranya? gonong-gonong ngapain? Dia gonong-gonong. Oke. Berantakan semuanya. Tutup acaranya. Tutup acaranya. Bukan nanti Bukan. acaranya. Iya. Suruh di sini dulu. Pemirsa, Masih- jangan kemana-mana, tetap di Hitam Putih. Baik, Po Ati, ini dari tadi ketawa mulu. Saya manggil Anda tuh buat diwawancara. Oh gitu. Jadi tolong serius lah. Serius iya. Ya, tolong serius. Oke. Anda tuh kan gembira terus ya. Acih. Iya, acih. Maaf. Apakah Anda pernah merasa sedih? Oh, kalau sedih sih pasti acih. Pasti. Kalau sedih adalah. Pada saat- Namanya manusia hidup bohong kalau girang mulu. Girang mulu, senang mulu. Yang paling menyedihkan apa? Aduh, jangan diceritain deh, tak aneh mewek ah. Yang happy-happy aja sekarang. Salam buat anaknya. Apa? Yang cewek siapa namanya? Nining, yang cowok Erik. Kenapa Hebat, Nining? Udah. Kenapa Nining? Diem. Enggak. Kenapa, Nining? Selalu happy po hati Anak. dia. Kenapa nih? Ya udah, anak gue emang cuma 2. Enggak. Meng, ampun gue Meng nih lagi live, Meng. Lu jangan bikin gue, jangan bikin gue latah. Maaf jadi pilek. Anak-anak gimana emang sekarang? Alhamdulillah baik. Ya, lalu Nining itu siapa tadi? Nining anak pertama. Ini Komeng emang cuma iseng aja. Nining anak pertama. Masih Erik tinggal anak bareng? kedua. Tinggalnya di sini, di Cibinong. Oh, udah nikah.
Udah nikah, punya anak 2. Sering ketemu? Alhamdulillah sering. Nggak terlalu sering sih, sebulan sekali ketemu. Emaknya sibuk, selebriti. Katanya ada yang bilang selai kacang. Tapi gue roti sama selai kacang. Terus tadi kata Bang Komeng berarti bohong dong Pak Ati. Hah? Kata Bang Komeng tadi. Emang bohong. apa? Itu sama Mbak Nini. Katanya jarang ketemu. Jarang ketemu katanya bohong, katanya gitu tuh, katanya enggak jarang ketemu. Itu dulu sebelum dia pindah ke Cibinong, dulu dia di Kalimantan. Dari sejak nikah tahun 95 jarang ketemu karena dia di Kalimantan, anehnya sibuk. Sekarang alhamdulillah udah berapa tahun ini udah di Cibinong. Jadi Kapan balik Kalimantan lagi? udah tinggal di Jakarta, suaminya tetap kerja di Kalimantan. Jadi suaminya yang bolak-balik ke Cibinong. Kapan Anda pindah Kalimantan kalau gitu? Ya Allah tolong, Anda pindah Kalimantan ngapain? Bisa dimakan buaya. Dimakan buaya. Ibunya sibuk, kan harusnya anaknya yang nyamperin ya. Oh benar, ibunya sibuk, anaknya nyamperin. Iya, iya. Kenapa enggak? Enggak. Ya udah dong, nanyanya gitu nih kan acara pengen happy, jangan dikata gue bikin nangis nih, jadi ribet nih ya. Udah aku pulang Jangan Pak Ati, jangan. Ya, jangan dibikin nangis gue. Kan cuma nanya. Kenapa waktu itu nggak disamperin aja sama anaknya? Iya kan, kalau boleh jujur, anaknya punya anak 2, semuanya masih sekolah. Terus kebetulan di rumahnya nggak ada yang bantu. Dan anak aku tuh tipe-tipe yang nurut sama suami, tidak bisa keluar kalau tanpa suami gitu. Maklumlah. Jadi gitu sih nih. Jadi gue hilang deh jeleknya nih. Jelek. Bagus berarti, bagus. Orang udah sedih. Lu ketawa juga. Ya udah. Udah deh, jangan dibikin mewek gue. Iya udah, ini. nanti kita bikinin satu episode sendiri khusus Mpo Ati. Iya, 1 jam bersama. 1 jam bersama Mpo Ati. Di rumah Uya Kuya. Di rumah Uya Kuya. Temuin sama Agak anaknya. nyambung Iya, dong. biar temu sama anaknya gitu loh. Iya, oke. Komeng, thank you. Terima kasih banyak. iya, Terima sama-sama. kasih banyak. Saya bilang sama Komeng. Thank you, terima kasih banyak. Terima kasih Sama Komeng. Oh iya. Terima kasih banyak. Buntat Terima kasih dulu. banyak. Ibu ntar. Iya. Terima kasih banyak Mas Terima kasih Komeng. banyak. Terima kasih banyak. Siapa namanya tadi? Prilly Ya atau Allah, Konsina? Prilly. Iya. Riwayati namanya. Ya Allah, lu jangan buka nama gue. Iya, Riwayati. Tuh digulung-gulung sama dia tangan. Saya harus tutup. Saya harus tutup acaranya. Ribet ini. Meng, terakhir Meng, komedi yang benar itu komedi yang seperti apa? Komedi yang membuat orang tidak menyangka akan kejadian yang sesuatu yang lucu, tapi Apa ya? Tapi dia ketawa. Tidak, iya, tapi dia ketawa. Kenapa jadi dia Udah bubar. Pulang. Oke, but that is comedy ya. Comedy is humor, is a jokes. Jadi intinya adalah for me, comedy is a mind over matter. If you don't mind, it doesn't matter. Tadi gue bisa Jessica inilah hitam putih. Banyak penghuninya, anak-anak segudang, geruduk kayak kelinci. Kami semua hidup rukun dan damai. Hanya satu yang aku herankan, manusia bertambah banyak, kasihan kelinci terdesak.